Halo, terima kasih sudah menonton legalaccess.id. Kali ini aku akan menjelaskan terkait dengan hak-hak penguasaan atas tanah. Apa ya pengertian penguasaan dan menguasai? Apakah ada perbedaan di antara keduanya atau enggak? Nah, untuk itu stay tune terus di video kali ini. Pengertian penguasaan dan menguasai itu dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Apa sih penguasaan yuridis? Nah, penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga loh penguasaan yuridis yang biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, tapi pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Jadi tadi bahwa dia sudah punya kewenangan, dia memang punya hak, tapi dia mentransfer penguasaan itu kepada pihak lain. Misalnya nih, kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik, itu adalah bentuk penguasaan. Secara fisik, secara yuridis, dia menguasai, namun yang menguasai adalah si penyewanya. Atau contoh lain adalah tanah dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Nah, ini bisa juga disebut dengan okupasi ilegal. Cuma nanti pembahasan terkait dengan okupasi ilegal akan dibahas di next video. Karena memang kita harus tahu nih term okupasi ilegal itu sebenarnya datang dari mana sih. Balik lagi ke pembahasan. Dalam hal ini tuh pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya itu berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya. Jadi ketika ada penguasaan tanpa hak, sebenarnya pemilik atau yang punya penguasaan yuridis itu dia berhak mendapatkan kembali penguasaan secara fisiknya. Nah, di sini kalau kita balik ke dalam hukum tanah, itu dikenal juga sebagai penguasaan fisik yang tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Contohnya apa? Contohnya kreditur, dia pemegang hak jaminan atas tanah yang mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan. Tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang mempunyai tanah. Jadi tuh kalau kita balik lagi terkait dengan jaminan tuh seperti itu. Dia punya hak penguasaan yuridis, namun penguasaan fisiknya tetap ada pada yang mempunyai tanah. Di sini pengertian penguasaan dan menguasai dipakai dalam arti perdata sebenarnya. Kalau kita balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, pengertian dikuasai dan menguasai dipakai dalam arti publik. Seperti kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, sebenarnya apa sih pengertian penguasaan yang dipakai dalam arti yuridis, baik penguasaan yang beraspek perdata maupun publik? Penasaran kan? Sebenarnya ini menarik banget sih pembahasan ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita masuk ke government sectors, contohnya di pengelolaan kekayaan negara, itu terkait dengan penguasaan itu sangat erat. Karena kita harus paham nih bagaimana penguasaan yuridis, bagaimana penguasaan fisik, dan filosofinya seperti apa, itu kita harus paham. Balik lagi ke pembahasan, apa sih sebenarnya hak penguasaan atas tanah? Tadi kalau kita sebelumnya kita bahas terkait dengan penguasaan dan menguasai. Perbedaannya apa, kemudian penguasaan fisik seperti apa, penguasaan yuridis seperti apa. Kalau sekarang hak penguasaan atas tanah.
Nah, nanti tanah sendiri itu sebenarnya punya definisi gitu loh. Tanah itu bukan terbatas pada definisi yang secara awam kita tahu, tapi itu harus ada sesi tersendiri. Nanti deh kita buatin infografisnya terkait dengan tanah. Apa sih tanah itu? Kalau kita pahami bahwa sebenarnya dalam hukum tanah itu terdapat beberapa pengaturan mengenai hak penguasaan atas tanah. Nah, dalam Undang-Undang Pokok Agraria sendiri misalnya diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah, seperti hak bangsa Indonesia, hak menguasai dana negara, hak wilayah masyarakat hukum adat, hak-hak perorangan dan individual seperti hak atas tanah, hak jaminan atas tanah, dan lain-lain. Nah, biarpun bermacam-macam, tapi semua hak penguasaan atas tanah itu berisikan serangkaian wewenang. Penguasaan atas tanah itu serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Nah, kita tahu bahwa penekanannya itu ada di something, yaitu sesuatu yang boleh atau wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak dari penguasaan. Jadi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur yang membedakan di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Nah, kalau kita balik lagi ke contoh, misalnya hak atas tanah yang disebut hak milik, itu ada di pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria misalnya. Terus kalau ada yang nanya nih, hak tanggungan tuh kayak gimana ya posisinya? Nah, sebenarnya hak tanggungan itu adalah hak penguasaan, benar penguasaan atas tanah, dan juga berisikan kewenangan, tapi bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tapi ini bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil hasil dari seluruh penjualan itu atau sebagian sebagai pembayar lunas hutang debitur kepadanya. Dengan penekanan ini adanya cedera janji, dan ketika hasil penjualan itu ternyata lebih dari hutang yang atau kewajiban yang harus dibayarkan, maka selebihnya itu harus dikembalikan kepada debitur. Kemudian kalau ini nih yang menjadi concern dari government adalah hak menguasai dana negara. Hak menguasai dana negara itu meliputi semua tanah tanpa ada terkecuali. Hak menguasai dana negara itu tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena memang sifatnya semata-mata hukum publik, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, jika negara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya oleh negara selaku badan penguasa melalui lembaga pemerintah yang berwenang. Tanah ini diberikan kepada lembaga tersebut dengan satu hak atas tanah untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, bukan sebagai badan penguasa yang mempunyai hak menguasai yang disebut dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi sebagai badan hukum seperti halnya perorangan dan badan-badan hukum perdata yang diberi dan menjadi pemegang hak atas tanah tersebut. Nah, sekian penjelasan dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow dan subscribe legalaccess.id. Terima kasih.